Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Shalom saudara, pagi ini kita kembali lagi diberkati Tuhan dengan anugerahnya yang melimpah, dan Mas Murni siap mengarahkan kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita akan belajar dari Amsal pasal 1 ayat yang ke-33. Dan tema firman Tuhan pagi ini adalah kemenangan ada pada telingamu. Saudara, kadangkala dunia dengan segala isinya membuat kita stres, membuat seringkali kita tertekan, terintimidasi saudara. Bahkan dalam kita menjalani hari-hari yang ada sangat melelahkan. Kenapa? Karena seringkali kita kurang memahami fungsi daripada telinga kita dengan baik. Sehingga kita seringkali mengarahkan, mendengar hal-hal yang menakutkan, kabar-kabar yang membuat kita rasanya tidak lagi berani bisa melangkah, membuat kita rasanya gelisah, saudara, membuat kita berkata, aku akan mengakhiri hidup ini dengan cepat. Aku tidak tahan lagi di dunia ini. Saya mau beritahu saudara bahwa kemenangan ada pada telingamu. Kalau kita menyadari, memahami akan hal ini, luar biasa. Kenapa? Ketika kita sadar bahwa kemenangan ada pada telinga kita di sini, saudara, maka kedua kita akan dapatkan. Yang pertama adalah kita akan tinggal dengan aman, saudaraku. Saudara, kan apapun, dimanapun kau berada, engkau akan berada dengan aman, dengan damai, dengan tenang. Yang kedua, saudara, akan terlindung dari segala kedahsyatan dan malapetaka. Mari kita melihatnya, saudara. Itu sebabnya kita menyadari bahwa fungsi kemenangan itu adalah di telinga kita. Artinya bagaimana kita mendengar, meresponi berita yang daripada surga. Atau kita lebih banyak mendengar berita-berita yang membuat kita tertekan. Bahkan saudara, membuat kita tidak bisa lagi berdaya. Kenapa? Karena kita kehabisan tenaga, tidak kuat, tidak mampu. Karena kita menyadari nggak ada jalan keluar. Tetapi kalau engkau dengarkan firman Tuhan, janji-janji Tuhan, kuasa Tuhan, suara Tuhan, di telingamu ini letak-letaknya kemenangan, kunci kemenangan. Maka saudara, waktu engkau gunakan dengan baik, berfungsi dengan benar, maka saya percaya saudara, engkau akan tinggal dengan aman. Kenapa? Mari kita perhatikan di dalam Yesaya pasal yang ke-11. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan bahwa serigala tinggal dengan domba. Sesuatu yang aneh, saudara. Biasanya kalau serigala ketemu dengan domba, pasti yang akan dimangsa adalah dombanya. Yang menjadi pemangsanya adalah serigalanya, saudara. Tetapi di sini kita melihat yang bermusuhan, yang tadinya, saudaraku, tidak pernah bisa ketemu, menjadi satu komunitas, jadi satu tempat tinggal. Nggak ada keributan, nggak ada kebisingan, nggak ada sesuatu yang membuat mereka saling membunuh, saudara. Kenapa? Mereka tinggal dengan aman di situ. Dan saudara lihat, katanya macan tutul dan kambing. Saudara, ini kan sebenarnya nggak bisa bersatu. Harusnya kambing itu di hadapan macan tutul menjadi makanan yang empuk. Tetapi kita melihat ternyata macan tutul tidak pernah sekalipun menyakiti kambing. Sebaliknya kambing pun tidak pernah merasa terancam lagi. Ini yang dikatakan tinggal dengan aman. Apapun keadaanmu hari ini, ketika engkau menyadari bahwa di telingamu ada kemenangan, saudara, dengerin firman Tuhan, apapun keadaanmu, engkau akan melihat ada kedamaian, ketenangan. Saudara, segala sesuatu masalah tidak pernah bisa menghancurkanmu. Segala sesuatu persoalan tidak pernah membuat engkau terjatuh, tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang, menjadikan engkau orang yang bangkit berkemenangan. Ingat kata firman Tuhan, 7 kali orang benar jatuh, tidak dibiarkan tergeletak. Kenapa? Tuhan menopang, Tuhan menolong, Tuhan menegakkan engkau kembali. Tuhan menjadikan engkau orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Engkau akan tinggal dengan aman di tengah-tengah pergumulanmu, di tengah-tengah orang-orang menjauh, di tengah-tengah jawaban yang belum pasti. Tetapi engkau akan melihat ada ketenangan yang daripada Roh Kudus akan bekerja, sehingga engkau akan melihat di tengah-tengah masalahmu, mujizat akan nyata, mujizat akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Saudara, yang kedua yang kita lihat, kalau kita tinggal dengan aman, artinya saudara lihat nggak, bahwasanya singa dan lembu makan rumput sama-sama. Ini satu raja hutan, satu lembu yang belum terlalu kuat di hutan, tetapi bisa sama-sama makan rumput, sama-sama mencari kehidupan. Demikian ketika kita selalu menyadari bahwa ketika kita tahu kemenangan itu ada pada telinga kita, saudara, fungsikan, manfaatkan dengan baik. Arahkan telingamu ke surga, saudara. Dengarkan suara Tuhan, jangan dengarkan janji-janji manusia, tapi dengarkan janji-janji Tuhan. Maka saya percaya engkau akan tinggal dengan aman di tengah-tengah pergumulanmu yang menakutkan. Kemenangan, jawaban, kuasa Tuhan dinyatakan. Yang kedua, saudara, ketika kita
menyadari kemenangan ada pada telinga kita adalah bahwa terlindung daripada yang segala kedahsyatan dan malapetaka. Hari-hari ini dimanapun ada banyak yang mendahsyatkan, yang menakutkan. Ada malapetaka di sana di sini, kita bingung, ada bencana alam dan sebagainya. Rasanya kita berkata, aduh ini dunia mau kiamat. Saudara, dengar baik-baik waktu engkau menyadari itu, saudara, bahwa kemenangan ada pada telingamu. Arahkan telingamu untuk selalu mendengarkan suara Bapa di surga. Kalau Bapa di surga berfirman, maka dahsyat, saudara, engkau akan terlindung daripada segala malapetaka dan dari segala kedahsyatan. Yesaya pasal 25 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Tuhan akan meredahkan maut untuk seterusnya. Saudara, bayangkan maut itu akan diredahkan, saudaraku. Wow, luar biasa. Dia akan meniadakan maut. Maut yang tadinya ada begitu banyak, saudara, rasa-rasanya mau mencengkram, mau saudara mengancam hidupmu, itu akan ditiadakan, saudaraku. Ia akan meniadakan, artinya Tuhan yang akan bertindak di tengah-tengah maut itu. Bukankah firman Tuhan berkata, Dia sudah mengalahkan maut dan kematian, dan Tuhan memberikan kemenangan. Kunci maut dan alam maut dikuasai Tuhan. Tuhan pemenang. Maka saudara jangan pernah takut. Engkau sadar, arahkan telingamu kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwasanya engkau terlindung daripada segala kedahsyatan dan malapetaka. Kenapa? Karena di sana dikatakan Yesaya pasal 25 tadi ayat 8 bahwa air mata akan dihapuskan. Wow. Artinya ada kesedihan, selama ini ada tangisan, ada air mata, tetapi engkau akan melihat, saudara, air matamu tidak akan terus-menerus keluar, dihapuskan, ada penghiburan, ada jawaban, ada kepastian daripada surga bahwa engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan. Engkau akan melihat di tengah-tengah kedahsyatan malapetaka yang mengejutkan, engkau akan dilindungi dan mengalami satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Bahkan dikatakan dalam Yesaya 25 ayat 8 juga dikatakan bahwa aib dijauhkan. Hal-hal yang seringkali membuat kita hampir dipermalukan. Rasanya kita nggak bisa lagi menghadapi orang-orang tertentu. Kita nggak berani tatap muka karena kita rasanya harga diri kita udah hancur. Tuhan akan pulihkan keadaanmu sehingga aib dijauhkan daripada engkau. Yang ada bukan aib, tetapi berkat yang didekatkan. Kemenangan, sukacita ada pada kita semua. Itu sebabnya gunakan telinga kita pagi ini untuk selalu mendengarkan suara Bapa di surga. Itulah yang membuat engkau mengalami kemenangan sepanjang pagi, siang, sore, bahkan malam, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.